Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan usahanya. Amin. Aku pakai jaket siang-siang. Siang-siang juga kalaupun ada matahari juga dingin loh. Karena memang sekarang lagi musim dingin. Di Riyadh, di Arab Saudi lagi musim dingin. Dan ini aku juga siang-siang pakai jaket, pakai kaos kaki karena memang dingin banget, sampai double bajunya. Padahal aku tuh sebenarnya kalau pakai baju double tuh nggak gerasan loh, tapi kalau nggak pakai jaket itu terasa dingin banget. Dan aku bikin videonya itu hari ini hari Jumat. Aku libur masak, aku masak buat diri aku sendiri. Karena memang aku kalau nggak makan nasi itu kerasa kayak yang ada yang kurang gitu loh. Apa sih, walaupun aku makan tapi kalau aku nggak diisi sama nasi, perutnya itu kayak ada yang tetap yang kurang gitu loh. Tapi kalau udah diisi nasi, perutku bakal diem. Namanya orang Indonesia ya, makan mie aja segala macam harus pakai nasi, itulah orang Indonesia. Tapi aku tetap cinta Indonesia karena itu negaraku dan negeriku. Seperti itu. Dan aku di video kali ini tuh aku mau berbagi cerita dan ceritanya rada-rada serem sih, rada horor sih kalau buat aku. Ceritanya tuh kalau malam Jumat itu, semalam lah, hari ini kan hari Jumat ya, semalam itu malam Jumat ya. Malam Jumat itu seperti biasa di sini kan, kalau hari Jumat sama hari Sabtu kan libur sekolah sama libur kerja. Jadi kalau malam Jumat tuh mereka pada keluar. Ada yang ke rumah ibunya, ada yang main sama temennya, ada yang main ke gurun pasir sana. Karena kan sekarang apalagi kalau musim dingin tuh orang sini tuh seneng banget musim dingin itu. Karena di gurun pasir itu mereka pada masak-masak di sana, bakar jagung, minum teh kopi, pokoknya rame lah kalau musim dingin seperti ini tuh. Dan kalau di sini kan memang budayanya seperti itu ya, siang jadi malam dan malam jadi siang. Kalau malam mereka tuh nggak ada di rumah, dan kalau siang mereka pada tidur. Rata-rata seperti itu budayanya orang di sini tuh. Kalau TKW Timur Tengah, TKW Arab Saudi pasti pada tahu itu semua. Itu bukan rahasia lagi sih, memang mereka udah pada tahu gitu keadaan di sini tuh budayanya seperti itu gitu. Nah seperti biasa malam Jumat tuh aku biasanya ada di rumah sendiri. Dan mereka pada pergi kemana aku nggak tahu, pergi masing-masing. Si ibunya sama majikan perempuan sama anaknya gadis pergi ke rumah ibunya atau saudaranya, nggak tahu. Si majikan laki-laki juga pergi sama teman-temannya, aku juga nggak tahu. Anak yang dua cowok juga pergi sama teman-temannya. Dan aku seperti biasa aku ada di rumah sendiri. Dan tahu nggak, aku biasalah kerja, beres-beres kayak gitulah. Karena kan kalau mereka pergi tuh kan ya kayak gitulah biasa orang sini gitu. Nah kalau mereka sudah pada keluar rumah, baru aku mulai berkegiatan, aku beres-beres, aku rapi-rapi semuanya kayak gitu. Nah kalau udah selesai, kalau selesai kan udah nggak ada orang, aku masuk kamar, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, seperti itu. Masuklah kamar kayak gitu. Dan mau ngapain gitu, sambil nonton YouTube, sambil nonton video teman-teman kayak gitu, kunjung ke teman-teman kayak gitu, aku sambil tidur kayak gitu. Nah ceritanya ketiduran lah aku di kamar kayak gitu. Tiba-tiba aku tuh kebangunnya tuh kayak ada yang manggil aku gitu loh. Safa katanya gitu, di telinga aku tuh kayak yang jelas banget gitu, ada yang manggil gitu di telinga aku tuh kedengeran banget. Aku kebangun gitu loh, kebangunlah aku gitu. Siapa ya, kayak suara majikan perempuan gitu loh yang manggil. Pas aku lihat jam, di situ tuh jam 1:30 malam. Dan aku tuh orangnya penakut, tapi aku tuh penasaran, tapi aku tuh orangnya penakut, cuma suka penasaran gitu karena di telinga aku ada yang manggil gitu. Padahal biasanya itu kalaupun majikan pulang jam berapa juga nggak pernah yang namanya manggil aku, apa ketuk kamar aku, pintu aku gitu, nggak, apa suruh aku bangun gitu, nggak. Kalau aku udah tidur udah, kalau dia mau apa-apa ya bikin sendiri gitu. Nah aku tuh kayak ngerasa ada yang manggil aku gitu tuh. Ini cerita horor ya malam Jumat. Ini tuh apa ya, pengalaman aku yang kedua. Selain yang pertama pernah di PT aku juga. Nanti ya, ini yang di sini dulu aku ceritanya tuh. Nah di situ tuh keluarlah aku dari kamar kayak gitu tuh semalam itu malam Jumat lagi ya. Aku keluar dari kamar gitu.
Aku masuklah ke kamar satu persatu. Kamar anak gadis masih kosong, tetap bersih, masih pada tempatnya gitu yang tadi aku beresin. Kamar majikan juga demikian. Kamar anak-anak juga nggak ada apa-apa, semua nggak ada orang di rumah. Di dapur juga masih bersih, semua rumah bersih, tenang gitu, nggak ada orang gitu, semuanya belum ada yang pulang. Nah, siapa aku tuh gitu yang manggil-manggil aku tuh, masuklah kamar gitu. Aku tuh duduk sambil berenung gitu, masa iya sih gitu. Aku tuh orangnya percaya nggak percaya sih gitu, maksudnya apa sih, siapa sih yang manggil aku, apa aku ngigau, apa aku ngimpi, apa aku gimana gitu. Tapi tuh suara tuh jelas banget gitu loh, ada yang manggil Safa gitu. Itu tuh kayak suara majikan perempuan. Aku tuh nggak biasanya seperti itu, tapi tiba-tiba semalam tuh kayak ada ngerasa begitu gitu. Tapi pas aku keluar kamar kok nggak ada siapa-siapa gitu kan, aneh. Itu tuh pengalaman kedua di sini itu seperti itu. Dan aku pernah pengalaman pertama itu waktu di PT. Waktu di PT aku mau terbang ke sini ke Arab Saudi itu. Nah, aku juga seperti itu. Aku tuh maghrib masih duduk di depan kamar lah kayak gitu, bertigaan sama temen aku. Nah di situ tuh aku duduk gitu, ngantri kan, biasa kalau di PT kan suka ngantri gitu ya wudunya kayak gitu. Nah sambil ngantri aku tuh masih duduk di situ gitu, sambil cerita lah sama temen gitu. Nah giliran pas aku belum bangun dari tempat duduk aku sama teman-teman karena masih ngantri itu yang tempat wudunya, aku tuh di telinga juga itu tuh ada yang kayak angin kenceng tapi sambil nampar telinga aku tuh, bener-bener sumpah itu tuh aku alamin bener. Apa kataku, ini ada yang nampar, kataku sama temanku tuh kayak gitu tuh. Itu tuh beneran kerasa banget, kenceng banget, tapi kayak angin gitu, cepet banget, tapi sambil nampar telinga aku gitu. Mungkin karena aku masih duduk diem, nggak bangun-bangun, waktunya sholat maghrib gitu. Tapi bukan berarti aku nggak mau bangun, aku tuh lagi ngantri aja gitu. Aku nungguin temen-temen yang lagi ngantri pada wudhu gitu kan. Kalau di PT kan banyak orang kan, banyak temen kan, jadi wudhunya juga ngantri gitu. Aku tuh langsung bangun, terus aku tuh kemudian wudhu, sholat. Di situ tahu nggak, telinga aku tuh terasa kayak yang tipis banget gitu loh. Yang sebelah, yang waktu itu aku sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu tuh kayak yang tipis banget itu loh, kayak yang habis bener-bener ditampar kenceng kayak angin bus gitu. Nah itu tuh tipis banget terasanya. Dan aku tuh itu pengalaman pertama waktu aku kayak ngerasa sesuatu yang sesuatu mistis, sesuatu horor, gimana sih namanya, aku juga kurang tahu waktu itu. Dan aku tuh dikerubutin gitu sama teman-teman, ada apa Safa, ada apa, kenapa gitu. Aku tuh ngerasa ini telinga aku tuh kayak yang tipis gitu. Aku kemarin tuh cerita begini, itu mau maghrib itu aku begini gitu, diceritain sama teman-teman. Nah di situ kan biasalah ada Pak Satpam gitu yang mungkin mungkin gitu lihat apa bisa ngobatin apa gitu. Nah dipegang lah telingaku gitu sama Pak Satpam itu, yang sebelah mana nih katanya gitu, Mbak katanya ini sebelah sini Pak gitu. Dipegang lah sama dia gitu, nggak tau lah diapain gitu. Nah alhamdulillah di situ tuh kayak mulai udah normal gitu telinga aku. Itu pengalaman pertama. Dan pengalaman kedua itu semalam malam Jumat itu kayak ada yang manggil juga, itu kayak di telinga tuh kedenger banget gitu. Itu tuh kayak suara majikan perempuan banget gitu lah aku tuh. Makanya aku tuh orangnya tuh penakut tapi penasaran, siapa sih gitu yang ini beneran ada nggak sih gitu. Aku tuh kayak gitu orangnya, tapi takut tapi penasaran gimana tuh. Udah takut tapi penasaran gitu. Kalau yang itu tuh jelas banget loh, di dipanggilnya tuh jelas banget. Dan di PT juga kenceng banget, kerasa banget itu tuh, yang nampar telinga aku bener-bener kerasa banget itu tuh. Ya Allah, aku tuh mikirnya jangan sampai masuk ke tubuhku gitu tuh. Aku tuh jangan sampai masuk ke tubuhku, aku tuh nggak sanggup, nggak kuat gitu tuh. Jangan sampai masuk. Aku tuh berdoa, aku baca di situ, pokoknya ditungguin sama teman-teman. Takut soalnya kalau di PT kan biasa ya, banyak yang kesurupan kayak gitu kan. Aku kan juga suka lihat gitu. Kalau ada yang orang kesurupan tuh, aku tuh suka pengen lihat kenapa sih gitu. Aku tuh orangnya kepo gitu, tapi takut. Kalau aku itu tuh kalau dikerubutin banyak orang terus nggak keluar itu ya, yang ngerasuin gitu tuh, aku tuh suka pengen lihat gitu, tapi aku takut. Dan di situ tuh aku tuh ya Allah, jangan sampai masuk ke tubuh aku ini ya Allah, kata aku tuh gitu. Pokoknya jangan sampai, karena aku tuh nggak siap untuk
seperti itu gitu. Aku lihat temen yang kerasukan aja aku tuh kasihan, takut matanya sampai gimana gitu, nggak keluar susah kayak gitu. Aku tuh takut. Itu kalau di PT kan memang banyak lah kejadian seperti itu. Aku tuh lihatnya tuh nggak satu nggak dua kayak gitu tuh, sering lihatnya seperti itu gitu ya guys. Dan alhamdulillahnya tapi itu tuh nggak apa-apa aku, ternyata alhamdulillahnya aku nggak sampai dimasukin gitu loh. Alhamdulillah itu seperti itu. Tapi itu tuh pengalaman yang nggak akan pernah aku lupakan, karena aku tuh belum pernah sama sekali dari kecil sampai umurku segini mengalami hal-hal seperti itu ya. Tadi itu pertama kali di PT itu udah lama lah kan kayak gitu. Nah yang kedua itu semalam gitu, semalam bener-bener ini gak ada orang, ya Allah, nggak ada siapa-siapa di rumah, tapi ada yang manggil gitu loh. Siapa dia yang manggil aku gitu? Apa ya cuman itu karena aku tidurnya mimpi, apa cuman ini telingaku kayak yang gimana gitu, halusinasi aja, apa mitos, apa aku juga nggak ngerti. Kalau yang ngerti komen ya, biar aku tuh nggak penasaran, dan aku tuh biar tahu kenapa gitu. Karena aku bukan bukan orang tahu gitu, dan tentunya kayak yang terngiang-ngiang gitu loh di telinga itu, kayak ada yang sesuatu apa gitu di telinga aku tuh. Tapi sampai sekarang itu majikan aku tuh belum pulang, masih nginep di rumah saudaranya sama anak gadisnya gitu. Jadi siapa coba yang manggil-manggil aku? Masa iya sih gitu. Aku tuh kalau di sini tuh aku tuh nggak ada rasa takut-takutnya loh, karena kalau di Arab Saudi kan aku percaya gitu loh, maksudnya di sini kan katanya di tanah suci gitu ya, di Mekahnya gitu kan. Jadi aku tuh kayak yang gimana ya, kayak yang nggak percaya sih, tapi ya percaya nggak percaya gitu, maksudnya bukan 100% nggak percaya, ya percaya kalau misalnya itu tuh ada gitu. Tapi apa gitu yang manggil aku terus aku tuh gak bisa tidur, tau nggak itu, aku tuh gak bisa tidur. Tapi ya sudahlah gitu, mungkin itu tuh halusinasi aku aja, apa itu mitos aja, apa aku karena mimpi aja gitu, untuk menghibur aku sendiri gitu. Tapi aku tuh berharap ya Allah pada datang dong, pada pulang dong gitu. Takut nih gitu, ayo pada datang pada pulang gitu, aku tuh sendirian di rumah gitu ya. Ya Allah, ya itulah cerita pengalaman horor aku. Satu pertama di PT, yang kedua semalam malam Jumat aku ditinggal di rumah sendiri, kayak ada yang manggil-manggil. Dan kebenaran pas di PT juga telinga aku juga yang ditampar kayak gitu, beneran itu kenceng banget loh guys, kayak yang angin kenceng gue gitu, beneran itu tuh kerasa banget itu tuh. Tapi kayak yang tangan doang gitu yo, kerasanya tuh nggak ada, kayak tangan doang sama angin yang lewat gitu, bukan ada apa-apa gitu, maksudnya cuman tangan doang kayak ada angin yang lewat nampar telinga aku gitu ceritanya tuh. Aduh, ini cerita horor malam Jumat. Sampai sekarang tuh aku masih, ntar kalau diceritain sama majikan perempuan tuh pasti, apa orang aku aja berpulang gitu. Katanya ya gak apa-apa lah, gue bismillah gitu katanya. Ya itulah, ya Allah, kalau ada yang tahu komen ya, apa sih itu gitu. Apa itu karena ya mungkin aku lagi ini pikirannya lagi gak gimana gitu, nggak tahu lah. Pokoknya seperti itulah. Ada nggak ya teman-teman punya cerita seperti aku gini, pengalaman horor lah termasuk kalau buat aku tuh. Karena kalau di PT itu aku sampai ketakutan loh, ketakutan kalau sampai masuk gitu. Kalau semalam itu nggak seberapa sih, tapi takut juga karena berharap orang-orang cepet pada pulang gitu, majikan atau anak majikan gitu. Karena kan sendirian di rumah gitu, terus aku kan di atas ya, di bawah juga ada orang, tapi kan di bawah udah beda pintu, beda halaman, beda rumah gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa ayo pulang, ada yang pulang mudah-mudahan gitu. Ya seperti itulah ya guys, cerita sedikit horor kalau menurut aku, karena itu pengalaman, bener-bener pengalaman buat aku. Dan aku tuh orangnya penakut tapi penasaran. Ya aku sharing aja. Kalau ada yang sama, ada yang tahu, komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku lagi masak, nungguin masak buat diri aku sendiri. Aku mau makan, aku selesai kerja, kedinginan. Aku juga habis mandi, habis sholat, alhamdulillah. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terus dukung Safa channel. Pokoknya Safa banyak ucapkan terima kasih yang udah ngedukung, yang udah like, yang udah komen. Pokoknya
Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kalian Safa Channel bukan siapa-siapa. Terus dukung Safa Channel ya supaya aku lebih semangat lagi, lebih apa ya? Lebih pokoknya lebih semangat lagi. Semoga juga ada manfaatnya, ada sisi positifnya buat teman-teman. Kalau ada yang sisi negatifnya mohon maaf dan jangan diambil buang saja ya. Ini aku cerita horor aja sedikit buat aku gitu, sharing aja buat teman-teman, siapa tahu ada yang sama dengan aku gitu. Dan bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.